15 pati Indonesia ditahan di perairan Pidi. Wow. Sebagai pemerintah Republik Indonesia, apa nggak malu ya? Apa nggak malu kita kepada kerajaan Malaysia, di mana rakyat Indonesia memasuki negara Malaysia secara ilegal? Media asing di Indonesia menyoroti susahnya mencari kerja di tanah air. Gen Z dikatakan banyak yang belum bekerja, bahkan jumlahnya mencapai jutaan orang. Inilah contoh ketika dunia sudah menghilangkan akal seseorang ya. Cari kerja sampai pingsan. Ini bukan konser, ini job fair Bekasi. Apa? Sekarang $1 USD 17.700, udah naik 200 aja dari kemarin. Ringgit udah 4.400 woy. Pantes kemarin gue makan kayak gini habis 76.000. Terus beli cafe latte 83.000. Mampu gadai marwah, mampu gadai malu peradaban. Datang ke negara Malaysia, masuk secara ilegal sampai tenggelam di laut peradaban. Ini demi mencari pekerjaan, demi mencari sesuap nasi, demi mencari ringgit Malaysia. Dekat Indonesia susah mencari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, bahkan di-share. Kenapa Mas Farhan? Banyak dari sahabat daripada Indonesia, kapal angkut 37 warga negara Indonesia tenggelam di perairan Pulau Pankor, Malaysia, para sahabat. Ini yang di-share kepada Mas Farhan. Ini yang merupakan juga mengenai pemerintah Indonesia kurangnya menciptakan lapangan pekerjaan, dan dari saking susahnya hidup di negara sendiri, mereka sampai rela datang ke negara jiran Malaysia dengan secara tidak halal, pertama, ataupun bisa dikatakan secara haram macam itu. Jadi banyak yang sakit hati apabila dipanggil pendatang haram. Yang maksud pendatang haram itu masuk ke Malaysia tanpa dokumen yang resmi, tanpa paspor, tanpa visa, tanpa permit. Itu yang dipanggil pendatang haram, para sahabat. Kalau yang datang secara resmi itu bukan bukan pati WNA, warga negara asing macam itu, para sahabat. Jadi saya sudah ingatkan dari dulu, sudah lumayan agak reda di perairan yang ada dekat Pelabuhan Kelang ini, para sahabat. Masuknya warga Indonesia ke Malaysia lewat pelabuhan perairan dengan bermoduskan dengan kapal kecil macam itu. Ini dari saking tak ada kerjaan dekat Indonesia, para sahabat. Ini menuai banyak kritikan dari netizen Indonesia sendiri yang mengatakan Malaysia mengemis beras ke Indonesia, dan orang Indonesia banyak yang mengemis ringgit ke Malaysia, para sahabat. Nah, para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin dalam video, kita tonton sama-sama. Let's go. Terkini, insiden bot karam 4 warga Indonesia maut di Pulau Pankor. Polis buka kertas siasatan ke seluruh pati Indonesia. Allah, kasihannya itu kapalnya. Lu tahu nggak, di balik berita kapal WNI tenggelam di Malaysia, ada dugaan jalur pengiriman pekerja ilegal lintas negara. Senin dini hari, kapal kecil yang diduga membawa puluhan WNI tenggelam di perairan Pulau Pankor, Malaysia. Sebagian korban berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang ditemukan meninggal dan hilang saat pencarian. Kapal itu diduga bukan kapal resmi, melainkan membawa pekerja migran tanpa dokumen lewat jalur laut ilegal. Mereka disebut berangkat dari Sumatera menuju Malaysia menggunakan kapal kayu kecil, minim alat keselamatan, bahkan diduga kelebihan muatan. Padahal, Selat Malaka dikenal punya arus kuat dan jalur kapal besar yang berbahaya untuk kapal kecil. Jadi, ini bukan cuma soal kapal tenggelam, tapi juga soal tekanan ekonomi dan jalur migran ilegal yang terus memakan korban. Bot angkut 37 warga negara Indonesia tenggelam di perairan Pulau Pankor, Malaysia. Bot berangkat dari kisaran Sumatera Utara pada 9 Mei 2026 kemarin. Total penumpang 37 termasuk 7 perempuan. 23 orang selamat dan sudah dievakuasi dan diamankan pihak berwenang. 14 orang hilang. Kejadian seperti ini terus berulang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke Malaysia ataupun
yang sudah bekerja di Malaysia dan mau pulang kembali ke Indonesia, ikutlah jalur depan. Mumpung saat ini program repatriasi migran 2.0 masih dilanjutkan hingga 2027 bulan Mei. Cari kerja sampai pingsan. Ini bukan konser, ini job fair Bekasi. 7 juta lebih rakyat nganggur. Ribuan orang Susahnya cari kerjaan tapi di negara lowongan makin sendiri. sempit, kerja makin sulit, gaji makin kecil, beban makin besar. Pemerintah, mana solusi kerja layak? Beginilah dia guys, bagaimana kualitas Wakil Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Pak Prabowo. Lihat nih, ditanya terkait solusi orang nganggur. Jutaan orang masih menganggur, kata Wamenaker. Dorong anak muda, bantu ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi anak muda yang disuruh ciptakan lapangan pekerjaan. Gila nggak? Kayak gitu. Gunanya menteri apa? Kalian yang dikasih beban ciptakan lapangan pekerjaan guys. Aduh, kualitasnya kalau gitu Pak, mundur aja, nggak guna Bapak. Buang-buang pajak rakyat menggaji Bapak tuh. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur meminta generasi muda untuk berkontribusi membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap jutaan orang yang saat ini masih menganggur. Katanya nih, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata. Ujar Afriansah guys, gimana menurut kalian nih? Enak banget ya Wakil Menteri, solusinya kayak gitu doang. Hah? Kita juga bisa kalau cuma gitu doang Pak. Media asing di Indonesia menyoroti susahnya mencari kerja di tanah air. Gen Z dikatakan banyak yang belum bekerja, bahkan jumlahnya mencapai jutaan orang. Diketahui berdasarkan data yang ada, itu sekitar 7 juta orang lebih pengangguran di Indonesia, teman-teman. Baru-baru ini media asing seperti Al Jazeera, Channel News Asia, dan beberapa media besar lainnya menyoroti angka pengangguran Indonesia. Tingkat pengangguran untuk usia 15-24 tahun itu mencapai sekitar 16%. Angka ini 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand. Bahkan Channel News Asia itu sempat menyoroti di mana ada 25.000 pelamar yang berebut hanya 2.000 lowongan kerja. Ini mencerminkan betapa banyaknya pencari kerja pada saat ini. Buat kamu yang belum tahu, tingkat pengangguran total pada Maret 2025 itu mencapai 7,28 juta orang. Jadi jumlah tersebut 16%-nya adalah pemuda 15-24 tahun, teman-teman. Penyebabnya sebenarnya beragam nih. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi dalam menyerap pekerja. Selain itu, dominasi sektor informal juga menjadi faktor. Banyak orang yang bekerja dengan jam kerja dan gaji yang rendah. Mereka bukan bagian dari PHK, tapi termasuk kategori underemployment. Apalagi seperti yang kita tahu, ada pemangkasan anggaran publik yang membuat banyak orang akhirnya yang juga terkena PHK. Sebagai pemerintah Republik Indonesia, apa nggak malu ya? Apa nggak malu kita kepada kerajaan Malaysia, di mana rakyat Indonesia memasuki negara Malaysia secara ilegal? Seramai 37 ya warga negara Indonesia memasuki negara Malaysia secara ilegal. Malangnya kapal bot yang mereka tumpangi tenggelam, karam di perairan Malaysia, tepatnya di Pulau Pangkor. Ini pemerintah Republik Indonesia apa nggak malu ini melihat rakyatnya memasuki negara orang semata-mata untuk bekerja? Hah? Apa nggak malu kita dengan kerajaan Malaysia ini? Dan ini Angkatan Laut, kisaran ya, Kepolisian Republik Indonesia kisaran. Apa kalian nggak buat kerja? Apa kalian nggak meronda gitu? Hah? Sampai bisa lolos. Ini yang bot kapal tenggelam ini yang membawa 37 orang Indonesia ini berangkat dari kisaran ini. 15 pati Indonesia ditahan di perairan PD. Wow. Production. Hanya mau nanya, di Indonesia itu perairannya tidak dijaga secara ketat ya? Kenapa 15 gorila ini sampai lolos dari kandangnya? Kan IQ-nya orang Indonesia itu gorila, jadi aku panggil lah gorila. Dan untungnya 15 gorila ini sudah ditangkap di perairan PD. Wow, hebat. Jadi 15 gorila ini tidak sampai masuk ke Malaysia. Hebat banget, hebat. Yeay. Bener banget nih. Jadi banyak warga mulai ngerasa uang 50.000 sehari kini makin sulit cukup. Anjay, captionnya ribet banget. Jadi intinya
Gue ngerasa sekarang uang 50.000 tuh kayak uang kecil gitu. Ya 50.000 paling bisa beli ayam sekilo, udah, sama bumbu-bumbu. Nggak bisa sekalian beli telurnya. Kalau kita flashback ke zaman dulu lah, waktu bensin masih 5.000 ya. Beli bensin 50.000 tuh udah bisa untuk bakar motornya sekalian. Kalau menurut kalian gimana nih? Sehari kalian habis berapa? Inilah contoh ketika Urat malunya dunia udah sudah gak ada. menghilangkan Seorang pria melakukan lap di tengah jalan kendaraan Dia tanpa tidak rasa merasa malu. malu, Pria ini memakai baju dia wanita tidak dan sedang berjoget. peduli bahwa dengan seperti ini Susah cari kerjaan sampai mengemis macam itu. laknat bagi seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. 3 lagi mayat wanita ditemukan La dipercayai ilaha mangsa illallah. bot membawa pendatang tanpa izin parti warga Indonesia yang tenggelam di perairan Pulau Pangkor pada Isnin lalu. Pegawai Pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1, Deputi Superintenden Mazri Cik Mahmud berkata, mayat ketiga-tiga mangsa itu dijumpai aset Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM KD Sri Indra Sakti, kira-kira 20 batu nautika dari lokasi kejadian anggaran jam 6 petang pada 12 Mei. Mazri berkata penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa bot karam yang ditemukan setakat ini ialah 30 orang selepas 23 daripadanya berjaya diselamatkan pada hari pertama operasi mencari dan menyelamat SAR pada Isnin. Pada 13 Mei, 4 mangsa ditemukan pada hari kedua operasi SAR. Rupiah saat ini menembus angka Rp17.500 per $1. Dan ini merupakan level terlemah sepanjang sejarah. Dampaknya ke Indonesia dan rakyat jika terus naik adalah harga barang impor ikut naik. Harga makanan pokok ikut kena. BBM mengalami kenaikan termasuk ancaman PHK terutama di sektor manufaktur. Jadi berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah itu saat ini tembus Rp17.500 per $1. Dan bukan hanya itu, IHSG juga anjlok. Yang paling cepat terasa dengan pelemahan nilai rupiah ini adalah barang-barang impor, terutama gadget, laptop, spare part kendaraan, bahkan obat-obatan. Kemudian inflasi bakal menggerogoti pelan-pelan. Per April kemarin sebenarnya memang inflasi terkendali di 2,42%. Tapi efeknya baru bisa kerasa sekitar 2-3 bulan lagi, terutama di harga eceran. Dan yang paling ngeri adalah ancaman PHK besar. Industri tekstil, garmen, ataupun alas kaki yang bahan bakunya impor tapi jualnya lokal, marginnya bakal terus tergerus. Otomatis mereka akan melakukan efisiensi dengan merumahkan pegawai. Semoga pemerintah bisa merumuskan solusi yang tepat untuk menyelamatkan nilai rupiah. Ringgit udah 4.400 woi. Pantes kemarin gue makan kayak gini habis 76.000. Terus beli cafe latte 83.000. Padahal pas terakhir ke Malaysia tahun 2024, seporsi makanan plus minum tuh cuma 50 ribuan gak sih? Sumpah kemarin gue juga sempat bahas kan rupiah ke baht yang anjlok. Ternyata ke ringgit juga sama. Ajaib ya. Bener-bener rupiah lagi lemah banget sama mata uang asing. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Mereka sanggup menaruhkan nyawa para sahabat untuk datang ke Malaysia untuk mencari uang ringgit Malaysia, bahkan untuk mencari sesuap nasi. Tetapi para sahabat, masuknya itu yang tidak betul, masuknya secara ilegal itu yang tidak betul para sahabat. Karena konsekuensinya masuk secara haram para sahabat, juga di atas laut yang konsekuensinya dengan ombak yang sangat besar apabila menghantam suatu bot ataupun perahu yang kecil yang bermuatannya melebihi kapasitas. Ini dampaknya sangat kayak gitulah. Dalam video itu akan ada dampaknya kena ditahan sama imigrasi Malaysia dan juga dampaknya hilang nyawa macam itu para sahabat. Dan juga kalau kalian pun lolos dalam masuk secara ilegal ini, kalian di Malaysia ketemu polis takut, ketemu immigration apalagi macam itu para sahabat, kalian akan menjadi buronan. Mas Farhan sudah ingatkan banyak kali sudah para sahabat, jangan masuk secara ilegal macam itu, masuklah datang secara resmi. Meskipun mata uang Indonesia sekarang sangat merosot para sahabat, $1 sudah mencecah 17.400, berapa hampir 17.000 hampir 500 macam itu. Dan ringgit Malaysia 4.000, satu ringgitnya 4.480 rupiah macam itu, hampir 4.500 macam itu para sahabat. Jadi jangan kalian tergiur, meskipun dekat Indonesia kerja susah, mencari lapangan pekerjaan susah, cari kerja di negara sendiri memang susah macam itu dekat Indonesia. Tapi kalau kalian untuk menyelamatkan hidup kalian, untuk menyelamatkan ekonomi kalian, kalian datang ke mana-mana negara, ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, ke Hong Kong, ke mana-mana negara.
asal masuk secara resmi, masuk secara legal, bukan ilegal macam itu. Yang banyak mengkejam orang Indonesia ini, meskipun tak semua lah, segelintir lah orang yang banyak orang yang mengatakan Indonesia ini IQ rendah macam itu. Sudah ada undang-undang, datanglah elok-elok, datang secara resmi macam itu. Mereka tidak mematuhi undang-undang, malah datang secara haram lewat jalur ilegal macam itu. Makanya paspor kita itu persahabat, tidak kuat-kuat di Asia ini. Bahkan kekuatannya ke Malaysia ini kalah telak macam itu. Kalau mereka datang secara melancong, overstay macam itu. Betul-betul cari PT yang resmi. Aku katakan, betul-betul cari PT yang resmi yang memang pekerjaan mereka memberangkatkan tenaga kerja daripada Indonesia ke luar negara, menyalurkan tenaga kerja daripada Indonesia ke luar negara, ke Hong Kong, ke Korea, ataupun kalian suka ke Malaysia, negara jiran, pilih apply negara Malaysia. Jadi kalian masuk secara halal prasabat. Jadi kalau banyak di media sosial orang Malaysia mengatakan pendatang haram daripada Indonesia, Mas Farhan tak sakit hati karena Mas Farhan datang secara halal. Yang datang secara haram mereka merajuk prasabat sakit hati karena mereka merasa macam itu. Mereka datang secara haram macam itu. Kalau Mas Farhan tidak merasa. Jadi sekali lagi Mas Farhan ingatkan, sekali lagi Mas Farhan tekankan untuk sahabat-sahabat daripada Indonesia datang ke negara orang harus mengikut prosedur dan undang-undang yang sah dalam negara tersebut. Kalau kalian mau direspek, mau dihormati macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.